Kalau produktivitas rata-rata kita hitung real ya. Ya real. Itu bisa dicapai dan bisa tercapai juga. Maksudnya segala musim bisa dapat lah. Yeah. Itu rata-rata produktivitas 15 ton. Pak, termasuk Pak Agus itu sebelum terjun ke Horti ini pernah usaha yang lain? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Berarti Pak, termasuk Pak Agus itu sebelum terjun ke Horti ini pernah usaha yang lain? Jadi saya dulu ya tetap ya pernah jadi, semuanya bisa lah. Ya saya jadi karyawannya pernah, konsultannya pernah, ngajar guru ya pernah. Profesi macam-macam, bengkel lah pernah. Semuanya. Terus lah macam-macam saya pekerjaan. Makanya banyak hal. Circle saya kan tidak terbatas hanya petani. Jadi memang saya kebetulan juga sekarang jadi pengurus di HIPMI Banjarnegara juga untuk divisi pertanian. Jadi saya dulu profesinya sebelum bertani itu ya pernah merantau juga. Mana Pak? Saya pernah di Sulawesi. Itu masih bujangan. Masih bujangan. Jadi habis selesai Umur sekolah. berapa? Kita umur berapa itu? Ya 20 berapa lah, habis kuliah lah. Sekarang Pak Agus? Saya sekarang sudah 43. Oh, baru Pati. Baru 43 baru. Pati. Belum tua. Taman umur berapa? 24. 24. Nah, 24 masih kemarin sore. Ya, maksudnya ini kan nggak ada sih umur sekian meroket kecuali bapaknya itu memang miliarder. Tapi harus. Tetapi saya yakin ketika saya juga dulu ya namanya merantau itu kan saya cari pengalaman lah, cari koneksi. Jadi ketika saya pulang. Kemana nih merantaunya? Ke? Saya kemana-mana gitu, karena saya bagian besar itu jadi ya kayak manol itu loh. Oh. Manol kalau bahasa Indonesia apa itu? Apa? Kuli. Manol itu ya negosiator lah. Oh. Ketika ada butuh apa saya sebagai kayak penghubung lah. Kalau sekarang seperti marketplace, tapi kan seperti lokal gitu. Iya. Udah kira marketplace ya? Mantuk. Ya sampai sekarang saya masih profesinya masih banyak itu. Jadi ketika ada yang butuh saya carikan gitu, penepu gitu. Nah, Mas, untung toh. Ya. Tadi saya kesini kan untung. Karena beliau ini waktunya itu buat sana, ke sini. Tidak hanya gulung terus makanya gampang itu kan ya. Ini gulung tenang gitu. Ya. Berarti full time ya. Untuk informasinya Mas Teguh tadi benar Pak. Ini beliau sedang ada di rumah Pak. Betul. Saya buru-buru sini Pak, lagi kecolongan nanti. Saya kemarin juga sampai sempat lupa gitu kalau bahas Teguh nggak WA gitu. Oh iya, udah saya pesen nih kok kemarin. Oh. Awas lu ya, sampai nggak ketemu. Betul. Nah masalahnya gini Pak, walaupun saya itu ada ditemani Mas Teguh sebagai petugas lapangnya, tapi saya pengen cerita itu real dari petaninya sendiri, dari pelakunya sendiri. Karena dunia pertanian, apalagi di Horti itu kan sangat ribet kan Pak. Betul. Tidak semudah membalikkan Pak. Betul. Permasalahannya itu banyak. Ya, betul. Terus sekarang gini Pak, kembali ke ketang. Nah, kita bicara ketang secara umum ya Pak, secara umum. Itu berarti sejak tahun 90-an ya, 90-an. Eranya Pak Agus ini ya, gitu, sampai sekarang. Jadi sudah cukup lama. Kemudian ini Pak, sistem tanam yang sekarang, karena di daerah tertentu itu punya sistem tanam yang secara monokultur, ada yang tumpang sari. Kalau di sini bagaimana sistem tanamnya kentang di sini? Kalau di sini rata-rata monokultur. Berarti tidak ada sela-sela. Ya, sekarang sih kadang ada di selain cabai, tapi kan tidak semuanya. Rata-rata monokultur, hanya kentang saja. Karena gini, kalau di daerah sini memang lahannya kan masih hamparan-hamparan. Iya. Dan petani itu kan kadang-kadang mau ribet gitu loh. Iya, benar. Jadi jarang sekali. Makanya kalau Pak Kumis mungkin di daerah, walaupun di daerah sayur ya, mungkin daerah Magelang, berbeda banget dengan sini. Iya. Karena di sana kan mungkin ada kentang, ada cabai itu dalam satu petak itu berapa? Kalau di sini kan ada Pak. Non sewu, saya potong. Saya pernah podcast kayak gini. Kemudian komoditasnya juga sayuran. Cuma di cabai sama tomat sama timun, gitu. Daerah Jawa Barat. Itu tidak tumpang sari lagi Pak Agus. Jadi dalam satu lokasi, satu bedeng lah ya, satu bulut lah ya, itu ada 3 sampai 4 komoditas. Itu
bukan tumpang sari Pak. Apa Pak Gus? Tumpang tindih namanya kan ya. Karena memanfaatkan lahan Pak, karena di sana itu lahan sempit, sewanya mahal gitu loh. Mungkin alasan seperti itu. Kalau di sini beda ya Pak. Beda, jadi kulturnya berbeda dan kepemilikan lahannya itu terutama di kampung sini itu masih agak luas. Luas ya berarti. Jadi kepemilikan tanahnya. Nah, jadi belum sampai ke situ dan kadang-kadang saya berpikirnya gini, ketika kita menambah keributan misalnya Oh ya. hasilnya sedikit. Ngurusnya lebih banyak kan ya? Kan hitungannya kan bisnis kan. Betul ya. Lah yang dicari kan untuk buat kondang. Nah itu. Lah saya hitungnya gitu Pak. Sudah ribet, nggak untung lagi. Ya logikanya gini, saya ribet mengeluarkan tenaga mungkin yang harusnya 10 jadi 15 ya. Betul ya. Tapi ternyata keuntungannya tidak untuk buat tenaga yang tambah 5 buat apa? Mending satu saja. Gitu. Satu saja. Jadi kalau prinsip saya tidak semuanya yang caranya tumpang sari itu lebih menguntungkan. Mungkin di daerah tertentu bisa. Ya. Tapi di daerah tertentu tidak. Jadi kalau saya dengan petani manapun bolehlah kita belajar, tapi jangan diduplikasi 100%. Jangan gitu. langsung saklek gitu. Saklek gitu. Mungkin Pak si A berhasil gitu. Ya jangan. Coba dulu lah satu bebek. Mungkin Pak. Itu di daerah yang begitu itu kasus khusus. Kasus khusus memang. Karena memang daerah-daerah itu tidak bisa disamakan kan. Betul. Walaupun komunitas sama, cara merawatnya sama, kemudian keunggulan varietas sama, pestisida sama, kemungkinan karena daerahnya beda, itu perlakuannya harus beda. Jangan jauh-jauh Pak. Saya nanam kenang ya di daerah sini ya. Di sini kalau saya berbicara zonasi gitu ya. Kedang terutama ya. Saya bicara kedang gitu. Betul. Ini pokoknya saya kesini mau ngorek kedang. Jadi kedang. Jadi kalau sepengalaman saya pribadi ini, jadi ketika saya sering gitu dengan teman-teman saya diskusi, kemudian kadang meminta masukan dengan kita. Saya pernah trial itu di beberapa titik gitu ya. Jadi kalau saya disimpulkan gitu, di daerah yang dataran tinggi itu terbagi 3 zona gitu. Jadi zona itu ketinggian berarti? Ya, kita mengacu ke ketinggian. Karena kentang itu kan sangat responsif terhadap suhu. Ya. Suhu dan kelembaban itu membutuhkan suhu yang memang benar-benar pas gitu ya. Jadi kalau di Dieng itu ada zonasi seperti apa Pak? Kalau zonasinya itu ada 3. Yang pertama di ketinggian 1.200 sampai 1.400-500 lah. Itu zona pertama itu. Berarti yang paling bawah. Paling bawah. Oke. Ya. Terus nanti zona kedua 1.500 sampai 1.800. Ini zona 2. Menengah berarti ya. Menengah. Oke. Dan yang paling bagus sebenarnya kentangnya di zona ketiga ini. Mas itu yang paling bagus. Betul. Jadi di sana kan tanaman kentang itu memang ya karena kentang itu kan tanaman introduksi. Jadi didatangkan dari luar, bukan endemis di sini ya. Jadi sebenarnya di sana kan memang harus dingin. Dari Amerika Latin, dari daerah Peru, daerah gunungan. Jadi termasuk bule ya Pak? Bule. Bukan Pakle. Jadi memang, dilihat dari itu, kenapa saya mengelompokkan 3 zona ini? Karena di 3 zona itu nanti akan bisa mengerucut loh. Jadi kalau kita mengenal di 3 penyakit di pertanian itu, kalau saya sih basicnya teknik ya. Benar. Ya, saya sering baca literatur itu. Itu memenuhinya. Jadi ketika ada persoalan di ketinggian tertentu, kita bisa menyimpulkan karena ketika mungkin penyakit A di ketinggian 2.000 paling tinggi ya, mungkin menggunakan bahan aktif tertentu dengan dosis setengah gram, setengahnya dosis rekomendasi, itu sudah mampu. Tapi di zona yang pertama cuma 1 di tempat itu belum sih mampu. Masalahnya Pak, kalau menurut pengalaman Pak Gus, yang ketinggian kelembaban. Beda ketinggian, kelembabannya akan beda. Sehingga untuk aplikasinya juga berbeda. Berbeda, nama penyakitnya lebih instan di sini. Jadi kalau semakin hangat, kelembaban tinggi, terutama jamur itu semakin ganas. Itu ya Pak ya. Betul. Jadi resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi dan produktivitasnya juga tidak bisa disamakan. Tetapi kalau aplikasi fungisida namanya di zona sini diterapkan di zona menengah atas, mesti jadinya. Mesti jadinya. Tapi yang tinggi belum tentu bisa masuk ke sini. Masih masuk. Karena dosisnya itu loh. Jadi kalau di sini memang di daerah saya termasuk kayak kos biayanya lebih tinggi. Mungkin dibandingkan dengan zona yang 2 tadi itu dengan yang tinggi mungkin selisihnya 40%-an. Malahan ya. Dengan luasan sama loh. Dengan luasan sama bener.
Tapi karena zonanya beda itu tadi, kelembapan yang beda, sehingga yang paling bawah membutuhkan pestisida lebih banyak. Pestisida pupuknya juga berbeda. Berarti Mas Teguh, secara logikal ya, menurut saya kan awam Pak. Sangat sekali awam, apalagi terhadap komoditas kentang ya Pak. Sering-seringnya saya itu kan ya ada kayak tomat, kayak cabai, kayak gitu. Tapi ketika ke komoditas kentang itu, saya itu semakin penasaran Pak, karena memang minim sekali pengetahuan saya, makanya memang saya tadi sekali lagi saya pengen datang ke sini gitu loh Pak. Kalau dari sisi Pak, Mas, dari petugas itu seringnya mana petani yang masuk kentang ini menurut pengalaman sampean di Wonosobo dan Banjarnegara? Di dataran rendah, menengah dengan zonasi itu atau bagaimana? Kalau di Banjarnegara sama Wonosobo beda-beda Pak. Kalau di Banjarnegara itu mulai dari paling bawah sampai paling atas ada semua. Sedangkan di Wonosobo itu menengah sama atas saja, menengah sama atas. Berarti nggak ada yang zona yang kayak Banjarnegara ini ya? Bawah, yang paling bawah itu masih jarang. Permasalahannya apa? Kok nggak sama? Soalnya ya itu Pak, memang ketinggiannya. Jadi untuk mungkin lahan yang untuk ditanami itu sana menengah ke atas mungkin ya Pak ya? Ya topografinya. Jadi topografi di daerah Banjarnegara kan agak mendelandai. Tapi kan di Wonosobo kan batu-batu itu. Batu curam sekali kan gitu. Ada yang mungkin semi kepersawahan. Betul ya. Bisa gitu. Jadi tidak terjangkau lah. Tidak terjangkau. Jadi secara hitung-hitungan nggak jadi. Betul. Banyak ruginya lah. Banyak ruginya lah. Nggak bisa dipaksakan. Nah, betul. Karena kentang itu kan memang tanaman yang spesial gitu. Jadi kalau mungkin Bapak sering tomat, cabai kan daerah pesisir aja bisa. Tapi pernah lihat di pesisir? Nah itu makanya saya datang ke sini. Saya bila-bilain dinginan itu supaya dapat ilmunya ini loh Pak. Ini yang mahal ini kan kita mau memberikan informasi kepada sahabat visi, memberikan edukasi, sharing pengalaman, siapa tahu bisa memberikan inspirasi Pak. Jadi bisa, ternyata begitu ya, harus gitu. Sekarang di luar itu Pak, di luar kentang dulu, ini agak melenceng sedikit. Menurut, boleh nanti ditambahin Mas Teguh, terutama dari Pak Agus yang kita anggap sudah pengalaman banyak ya Pak. Apa benar ada statement begini, profesi seorang petani itu dianggap remeh dan dipandang sebelah mata, itu menurut Pak Agus gimana? Setuju nggak? Kalau saya tidak setuju. Setiap profesi itu kan pasti. Jadi gini, anggapan itu kan karena mungkin generasi sekarang kan tidak pernah melihat atau mungkin mainnya ke petani-petani yang bukan di situ sumber dayanya untuk memenuhi. Coba bersinau atau belajar ke petani-petani yang hortikultura. Mesti banyak muda. Dan pendidikan mereka tidak hanya sekolah rata-rata saja. Teman saya yang biasa kamu tahu. Masa loh Pak? Lah makanya ada saya kenapa tanya begitu. Rata-rata nih Pak ya, setahu saya di banyak wilayah daerah itu petani itu kan SDM-nya kurang, sehingga hanya monoton, tidak ada berkembang, kemudian sehingga itu petani dianggap hina, jelek, Kalau di sini gimana Pak? Kalau di sini petani udah hampir semua di sini tuh ya seperti itu juga karena ada ini ya, erat kaitannya dengan satu komoditas yaitu keuntungan. Jadi ketika ada seorang leader gitu yang memulai, betul. Petani itu kan sebenarnya orang yang paling mudah meniru. Ikut ya berarti ya. Betul. Jadi kalau ketika ada yang memulai leader, terus dia memberikan contoh dan berhasil, pasti dia akan mengikuti. Tanpa kita suruh ayo itu nggak usah. Berarti ada yang sudah berhasil dulu. Kayak pematik gitu jadi. Terus kedua, kalau saya berpikirnya gini, ketika saya dulu selesai sekolah, kemudian sebenarnya saya dulu nggak pengen jadi petani sebenarnya. Kenapa Pak? Ya karena saya punya feel dulu, maksudnya punya basicnya nggak ke situ kok. Walaupun basicnya tetap saya pengen mengembangkan diri gitu. Tapi karena orang tua kan mengharuskan saya pulang. Karena lahan orang tua itu nggak ada yang rumah gitu. Saya pulang. Pertama saya pulang juga bingung saya mau ngapain. Nggak ada pengalaman ya Pak. Ya saya pengalaman tiap hari ke ladang memang. Saya memang senang belajar sudah Pak. Senang belajar, senang baca. Jadi walaupun saya bapak tadi di gudang saya itu banyak peretilan rongsokan kayak gitu, itu memang kesukaan saya seperti itulah, ketimbang saya kemana-mana nggak jelas, mending ngopi sampai berpikir sampai ngotak-ngotak gaut. Kalau Pak,
apa benar kalau di sini tuh saya dengar itu malah justru petaninya banyak yang muda dan sarjana, Pak? Bener, Pak? Betul. Jadi di sini rata sekolah itu tidak harus nanti jadi apa, nggak usah. Jadi sekolah itu kalau menurut saya dan teman-teman kan hanya mengubah pola pikir dan jaringan. Jadi ketika belajar, kuliah, cara berpikirnya kita kan terbuka. Ketika ada informasi yang baru, teknologi baru, kita tetap adaptif. Saya pribadi saya gitu, saya selalu berusaha mendekatkan pertanian dengan teknologi. Itu loh. Ini Mas. Jadi Sambar kan masih muda. Betul. Ini harus kayak gini seperti Pak Agus, kemudian teman-temannya yang katanya juga ada SS2 ya Pak ya. Betul. Mau bertani, mengembangkan teknologi, petani gak hanya apa kayak gitu-gitu terus kan. Oh, ada mengadopsi ilmu yang sehingga nanti bisa menjadikan ya seperti itu ya. Barangkali bisa apa ya, kita terapkan juga, kita coba juga. Terus kemudian gini Pak, ini mohon maaf loh sebelumnya, ini banyak saya tanya Pak, biar nanti saya pulang dari sini tuh banyak ilmu yang saya dapat. Utamanya memang kita nanti tujuan kita itu di acara podcast P3. Wah, P3K ini. P3K Pak, ini podcastnya Pak Kumis ini. Ya. Jangan sampai nanti hostnya ganti yang tidak berkumis. Itu akan beda. Ada ya, beda rasanya ya. Rezekinya akan beda Pak. Pasti podcastnya akan gulung tikar. Mudah-mudahan dengan hostnya Pak Kumis akan jaya terus ya Pak. Ya. Terus kembali ke ini Pak. Saya tanyanya ke Pak Agus deh. Mas Anu tinggal dulu ya. Karena saya penasaran sekali, kepo sekali terutama dengan sejak kapan Pak Agus itu petani? Tadi kan basicnya katanya macam-macam kan, ini kesini mencoba ini, ada usaha ini, juga tembakau, jadi pegawai apa dan lain sebagainya, jadi manol atau apa tadi. Menekuni sendiri tidak ikut orang tua itu sejak kapan? Bertani secara umum Pak? Kalau saya bertani memang terjun itu total gitu. Total itu saya 2009 sudah mulai, kan belum total. Sudah mulai bertani. Tapi kan mandiri kan Pak? Saya mandiri, jadi istilahnya enggak bantu-bantu orang tua atau enggak? Kebetulan orang tua saya itu ya walaupun orang kampung, saat itu cara berpikirnya kan mendidik saya pribadi dengan saya itu agar saya itu siap berpisah. Jadi, bisa menghidupi diri sendiri. Betul, jadi mandiri, siap berpisah. Jadi dua. Sudah dua ini. Jadi ketika saya pengen bertani sudah dilepas. Walaupun orang tua mungkin ngawat-ngawati gitu, tapi dilepas, saya benar dilepas. Nanti kalau tidak terlalu dimanjakan, difasilitasi. Betul, enggak. Jadi biar dia itu cara berpikirnya itu lain. Nah, yang kemudian saya disekolahkan jadi cara berpikirnya. Kenapa saya terjun di sini kemudian erat kaitannya dengan jadi perbenihan. Jadi di sini zaman 2009-2008 itu kan saya masih bujang itu ya. Itu kan masih tergantung benih dari luar. Oh, impor. Ya dari luar daerah. Impor. Jadi masih benihnya itu masih kadang-kadang masih kita tertipu dan sebagainya. Bilangnya bagus generasi kedua. Berarti mengandalkan dari luar daerah. Jadi tidak bisa lah. Oke. Pada saat itu ada program dari Kementerian Pertanian. Itu ada namanya program Asyar. Asyar itu kerjasama antara pemerintah Australia, Aussie dan USAID dengan Kementerian Pertanian, dan itu diinisiasi untuk membuat perbenihan sendiri. Nah, kenapa saya terjun ke situ? Lah itu karena saya berpikir gini, itu kan peluang. Betul, ya. Jadi sekolah itu kan tidak hanya membuat kita cara berpikirnya. Jadi pola pikir ya. Nah, kalau saya kenapa tadi katanya petani itu ibaratnya nggak keren dulu. Kalau saya tadi Pak Kumis lihat saya di kebun mungkin kan itu gayanya. Nah, tapi itulah ketika saya keluar kemana berbeda sekali kan. Iya, nah, betul. Nah, akhirnya saya berpikirnya gini, namanya di pertanian terutama hortikultura kan perputaran uangnya tinggi banyak, dan di situ ada on farm juga off farm. Kita tinggal pilih mana di situ, dan peluang di situ banyak. Lah saya berpikirnya gini, ini benih kan belum ada. Betul. Nah, saya dari daerah ya berarti. Saya berusaha membuat perbenihan kentang ini. Berarti punya inisiatif untuk mengembangkan di daerahnya sendiri. Betul. Jadi dulu petani-petani rata-rata kan berpikirnya gini, ya namanya dimanapun lah, namanya petani tua. Wah, benih dari dulu sama aja ditanam kentangnya. Tapi kan ternyata ya kalau walaupun saya bukan basic pertanian, tapi saya berpikir namanya benih itu kan harus tetap, apalagi kayak kentang itu kan harus yang diganti. Tapi kan walaupun nggak basicnya pertanian, Pak Agus kan kreatif Pak.
mau berusaha mengembangkan, membuka wawasan kan gitu istilahnya. Ya saya senang belajar dengan teman-teman. Akhirnya sharing-sharing, ya oke lah. Akhirnya saya menangkarkan benih yang dulu kan memang jadi G2, beli G2 atau G3 jadi G4. Walaupun sekarang yang sertifikasi hanya sampai G2 dan G3, masih jarang lah. Dulu memang benih jarang banget. Jadi kemudian saya membuat greenhouse. Terus kemudian saya ketemu teman-teman yang memang dia profesinya basicnya petani dan kita belajar kultur jaringan. Saya sempat sekolah kayak kursus itu 1 tahun untuk kultur jaringan. Untuk mendalami di satu kampus. Karena apa? Saya tidak mungkin mengandalkan mereka petani-petani yang biasa untuk mengadopsi teknologi yang baru. Kalau saya tidak mau mulai, siapa lagi? Kalau mengandalkan petani yang biasa itu robot Pak. Caranya Pentium 1 kan. Ya bukan berarti saya lebih pintar juga. Dalam arti saya selalu berusaha jadi apa ya? Kalau ya walaupun saya tidak bisa berbagi apa-apa ya, paling tidak ketika ada teknologi masuk saya kembangkan kemudian jadi turunan, itu sebuah kebanggaan saya sendiri. Walaupun namanya memulai hal yang baru di lingkungan petani itu kadang-kadang ya kalau nggak berhasil ya dicemooh Pak. Tapi saya tidak pernah patah arah, saya punya tangan 2, kalau dicemooh tutup aja kupingnya. Jatuh, baik termasuk saya penggunaan irigasi, pupuk, benih berkualitas. Saya walaupun tidak membeli tempat saya sudah senang. Karena mereka akan berhasil dan nanti indikasinya kan ekonomi di kampung saya berkembang. Dan tolak ukurnya di sini tidak ada yang merantau, Pak. Jadi kalau yang merantau tinggal dihitung dengan jari. Itu indikasi di sini mencari peluang pekerjaan sih banyak. Di sini juga di kampung saya. Bahkan potensi daerah. Berarti. Sampai saya berusaha mencari alternatif teknologi, pompa, irigasi. Dan itu ya inisiatif sendiri, Pak. Kalau di daerah Dieng, keunggulannya itu kulitnya lebih tebal. Itu ya, buahnya ya? Umbinya lebih tebal. Umbinya lebih kulitnya lebih tebal. Terus kemudian lebih kuning. Cara penampakan warnanya ya? Kuning. Dan lebih tahan lama. Pernahkah menemui petani yang seperti Pak Agus bilang itu ada rotasi, atau memang ada yang sepanjang tahun tuh kentang terus itu apa ada pernah?